Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Jadi menjadi nabi itu berat. Apalagi kalian nanti. Kriminal, sok pewartaan. mulai mau mana sah? Kalau udah mana setan itu apinya kebakaran. Bukan apinya yang menerangi, terang. Siapa bilang setan itu tak terang? Terang, tapi membakar. Ya kan? Dulu ke gereja tidak pernah, sekarang kau pura-pura ya. Dan itu akan terus. Padahal Yeremia tidak melakukan kesalahan, dia digitukan sama bangsa, ya kan? Mengutuki dia. Katrok lu. Pura-pura dulu sebelum penjara buat minum, mabuk, merusak rumah orang. Sekarang, ya begitu. Rayuan iblis itu akan begitu terus melalui mulut orang. Dia pun tidak sadar. Maklum, kalau orang belum sadar, belum insaf kan. Ya dah. Kata orang mengkayang kan. Ya kan? Kata sok aduk tuh. Ya gitu kan gua kan. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeremia ini apa, Bang? Ya. Kita buat baik. Ya kan? Kita nih niatnya baik. Tapi orang katakan buruk. Sehingga kita tidak mau berbuat baik, berhenti berbuat baik, jangan. Ya. Semakin orang mengutuki kita, semakin kita memberkati dia. Gitu. Ya. Perubahan itu terjadi bukan untuk disombongkan kepada orang lain. Lihat saya ini udah berubah, ya kan? Rajin ke gereja. Itu sih pertobatan yang semu. Semakin kita dikutuki orang, semakin kita memberkati orang. Bukan semakin kita dikutuki kita balas kutuk, enggak. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya. Sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Jadi bersukacita dalam Tuhan. Ya. Walaupun suasana panas, ya kan? Ada yang pakai AC kan? Di kamar, enggak ya? Angin cepoi-cepoi, enggak. Tapi masih enak, dingin kan? Buka baju di lantai ubin kan? Baring semuanya kan? Tapi kalau bayangkan satu kamar tuh, ada yang degil, kentut, semuanya mulutnya ngomong binatang, mengutuki kawannya itu kan? Enak? Harusnya terima kasih dia bisa kentut. Kalau orang habis operasi bisa kentut tuh sehat ya, paham? Tapi jangan pula kurang ajar, udah tahu kentut di depan kawannya langsung disemprot gitu, mana ndak kelahi kan? Ya kan? Atau udah tahu kentutnya bau, diambil pakai tangan, ditaruh ke mulut kawannya, itu kan sering terjadi dulu. Dulu ada waktu SD kawan saya, rupanya daun kentut namanya. Baunya seperti kentut, enggak boleh begitu. Itu namanya tak beretika, kurang ajar, tidak sopan, tidak santun. Ya kentut ya kentut. Sorry bro, saya mau kentut. Semua udah tahu siap-siap. Tapi ada juga kentut yang tak bisa kita bilang. Bayangkan kalau di kamar ada 30 orang, lalu mules semua, pasti ribut kan? Sampai cebok pun tidak sempat, ya kan? Mencret, mendekkan cerita semuanya, nyemprot sana, nyemprot sini. Itu akibat tadi, ya kan? Kesalahan makan atau disentri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda namamu telah ditentukan, diserukan atasku ya Tuhan.
Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk seorang diri, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Maka Tuhan menjawab, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Jadi Yeremia itu pernah, ya kan, berunding dengan Tuhan. Sering kita berunding dengan Tuhan. Dan akibatnya ini, akhirnya Yeremia bertobat. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Jadi ingat, kita tak perlu kembali kepada kawan-kawan kita yang jahat itu. Ya. Justru kita mendoakan mereka agar kembali kepada yang baik. Maka saya berkali-kali sampaikan kepada kalian, setelah keluar dari tempat ini, jangan dulu pulang ke kampung halaman. Ya. Tuntut ilmu. Yang belum tamat SD paket A, yang belum tamat SMP paket B, yang belum tamat SMA paket C, kerja, bengkel, kuli. Tapi kuli yang terdidik. Ya. Jadi jangan kembali lagi ke kampung halaman, nanti kalian dicap, dikutuk. Bahkan mungkin akan dihakimi, frustasi. Bisa jadi kan? Ya kan? Orang melihat muka kalian jijik, betul tak? Ya. Kau ya? Wah, kalau keluarga korban lihat kalian kan, dia kan tidak mau tahu. Dia nganggap tuh kalian salah aja. Biarpun kalian udah menerima penderitaan ini kan, tetap kalian dibilang salah karena dia belum mengampuni. Makanya kalian mengampuni dia. Gitu. Ya. Kau ya katanya. Pandai-pandai kalian di pangkungnya, ya kan? Banyak kejadian. Itu tadi. Jadi jangan kembali ke sana dulu. Ngomong dengan orang tuanya. Lebih baik tinggal di Pontianak. Jual bakso, jual pentol, ya kan? Belajar pangkas rambut, ya kan? Kalian kembali ke kampung pun nanti pasti akan dicap, ya kan? Luka itu susah disembuhkan. Kalau orang itu tidak mau minta penyembuhan dari Tuhan, kan? Apalagi keluarga korban, dia tidak mau tahu. Karena kalian sudah diponis. Ya kan? Nah. Apalagi orang yang kehilangan barang. Pandai-pandai kalian ya dipotongnya, dipenggal. Ya kan? Maka jangan kembali ke sana. Kalau kembali bahaya. Mengapa bahaya? Ya, karena kalian akan diadili, dikutuki, dimusuhi. Ya. Maka di sini keluar, ya, makanya dengan kawan-kawan, ya kan, ada keterampilan buat bakso, ya kan? Jadi jangan diam-diam di sini. Yang pandai buat nasi goreng, ya. Yang pandai bercocok tanam, nanam sayur. Tunjukkanlah kebaikan, jangan berbuat jahat lagi. Yang pandai pelihara ayam. Yang bisa pelihara ikan. Di sini kan banyak keterampilan dibuat, kan? Banyak. Yang pandai laundry, ya. Yang pandai buat jus. Kan gitu. Yang mau belajar bengkel, ya bengkel yang benar, yang jujur. Itu dia. Ya. Jangan kembali ke kampung halaman tanpa ada bekal pengetahuan, keterampilan dan pendidikan yang layak. Ya kan? Dan hindarilah keluarga-keluarga korban. Nanti kalian bisa menjadi sasaran amuk massa. Kan begitu? Itu yang Yeremia berundingkan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi hal kerajaan surga itu seperti mutiara. Kalian telah mendapat mutiara itu.
Mutiara ini sedang dibersihkan. Kalian meninggalkan semua kenyamanan. Mungkin di rumah ada bapaknya kaya, punya mobil, punya AC, atau mungkin yang tidak pernah merasakan AC, tapi di kebunnya nyaman kan? Dingin kan? Bisa mandi di sungai. Nah, itu. Jadi mutiara itu dipoles lah, ya, dengan pendidikan, keterampilan, ya, berbagai macam pengetahuan di tempat ini, ya. Itulah keselamatan karya agung Allah bagi kalian semua. Tidak jemu-jemunya saya sampaikan itu. Karena kalian itu seperti besi, kalau diluruskan, ya kan, lurusnya itu tidak seperti orang tua. Kalau orang tua itu besinya udah karat, kalau dibengkokkan patah. Kalau kalian diluruskan, ya, masih enak. Jadi belajar. Katanya kita akan menghadapi krisis. Kalau kalian belajar kuliner sekarang ini, kalian akan bertahan. Jadi bisnis yang bagus itu dalam krisis. Kalian keluar dari krisis nih, 2004, 2005, nanti baru 2006 lepas krisis lagi, ya. Beras naik, semuanya naik. Bisnis apa yang paling bagus kalian lakukan? Bisnis makan. Jual es, cendol, ya. Di kota ini kan orang suka makan, ya. Jangan mikir ndak laku, buat dulu, ya. Cari langganan, ya kan? Bertahan di kota ini, ya kan? Kalian sudah bergabung dengan kawan-kawan kalian kan? Nanti kalian yang rekrut tenaga kerjanya kalau ada anak-anak di sini kan? Karena kalian udah merasakan kan susahnya cari kerja nanti, ya kan? Pernah di penjara ya? Oh, udah no, muam, wah, ya kan? Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itu ya. Mari kita bangkit dan menggosok mutiara kita, karena yang menggosok mutiara kita dan memberikan mutiara itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita.